Ini JPR buat kami, buat Bawaslu. Mohon dengan sangat, Bawaslu itu tidak hanya sebagai namanya saja. Bawaslunya keren dong, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sedangkan perangkatnya itu sampai ke tingkat TPS. PKD, kecamatan, TPS. Dari perangkat Gakumdu tersebut, apakah ada temuan? Masa kalah pada yang jauh di Jakarta, kota Cianjur, sedangkan kita warga penduduk asli di sini, petugas lapangan tiap kampung TPS masa tidak tahu orang mana PNS, mana bukan, mana RT, mana RW yang menggunakan maksa, mana kosan. Gak mungkin. Itu evaluasi buat Gakumdu. Mohon maaf ya, kita terbuka ya Pak ya Ketua. Dalam posisi kami hanya untuk memberikan support supaya lebih semangat bekerja. Nah, kembali dalam kasus kejadian di Karang Tengah. Saya mohon Sentra Gakumdu ini secara bekerja serius, karena rakyat itu monitoring, termasuk para caleg dan partai-partai yang lain. Jangan sampai berperkara ini ujungnya di DKPP Anda sendiri akan diperiksa oleh Dewan Etik Bawaslu. Kenapa? Kinerjanya akan dipertanyakan. Soal politik will itu soal keberanian Anda. 1. 2. Mengenai ada video yang hebat. Saudara Direktur PDAM hebat sekali itu. Ada aturannya, undang-undangnya. Silakan baca ya. BUMD. Ucapkan terima kasih kepada para pemilih dan saya sebagai LO dari Karang Tengah. Saya data ada lengkap. Apa kita menyalahi? Saya penyalahi. Harapan dari masyarakat itu sendiri hanya tertumpu kepada Bawaslu. Kecuali Bawaslu tidak mengambil sikap apapun atau alam, Ridwan saya tidak mau langsung tokbol, ya. Yang penting kami percaya ke Bawaslu bisa menindaklanjuti 2 perkara hal itu aja. Bisa sampai prosesnya secara aturan, ASN, kode etik, bukan ASN, masalah menyimpang undang-undang, ASN, rekomendasi, komite ASN, dan ancaman pidana pemilu. 1. ASN itu tidak berdiri sendiri. Dia pasti akan menyuruh orang kuat untuk menjagokan 3 pasangan paslon. Paket itu. Pusat Ajis, Ajis, catat Ajis ya. 2. Tom, Maskun. Kalau dapil kabupaten terserah itu masing-masing. Yang diketemukan di Karang Tengah itu adalah saudara Haji Aldi. Belum daerah yang lainnya. Kalau lihat dari komposisi kabinет yang jadi di PDP itu hampir mayoritas, kalau 7 kursi itu orang-orang baru, kalau 6 kursi orang baru, hanya Ibu Susi yang meninggal. Apaan kok? Ini atau aing teh belajar tuh gor, non teh. Kan? Gitu.
Itu berarti anu menang teh PDI pendopo. Dan PDI anu mengatakan seorang pejuang. Ya, cek bahasa partai, bahasa politis sama. Terus bagaimana? Kalau mau kita terang benang, mau buka-buka lah. Jangan sampai menyisakan permasalahan udah selesai pemilu ini. Dan jangan sampai terus terulangi kembali. Apalagi sebenarnya akan hajatan pilkada. Itu akan lebih masif bahwa penggiringan permasalahan. Ingat, Cianjur itu sudah berapa kali melakukan kejadian semacam ini. Sampai yang namanya Bawaslu pusat provinsi termasuk DPR pusing Bu Cianjur teh. Pusing Pak. Pusingnya kenapa? Apakah yang namanya perangkat pemilih itu tidak berdaya, atau takut karena tekanan, atau takut tidak dikasih dana hibah dari Pemda? Itu Pak. Jadi kita butuh sosok yang integritas, moralitas, kejujuran, dan menjalankan amanat sesuai undang-undang. Kalau mampu, lapor RPU langsung SK, atau review, saya siap jadi belum mesti ada. Nah, mekanisme lain. Ya. Kedua, permasalahan budi karyawan ini. Itu termasuk golongan sangat berat. Dia masih menjabat direktur PDAM. Dia mengucapkan terima kasih walaupun sudah usai pelaksanaan. Menurut kami adalah sangat tidak lazim. Karena masalah BMD sudah diatur ya Pak ya, di aturannya kami udah menerima masalah aturan sudah di ini. Dari orang mau bicara bukan retorika, bicara sesuai dengan aturan Pak. Bukan. Budi karyawan juga harus dipanggil dan saksi berat. Saya bilang kepada salah satu pejabat, mengatakan itu si Budi ngapain pula itu. Aduh Kang, abdi seseorang abdi Pak mah. Ada yang bilang begitu. Bola itu sekarang ada di anda-anda. Payana. Ini bola Pak Icong, Pak Igor, Pak Tatang, rakyat Pak dengan luang. Bener tuh ya. Ngejaga tuh moralitas, integritas teh, aman undang-undang teh. Kan gitu. Kalau misalnya tidak sesuai harapan dan melanggar aturan undang-undang, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akan membawa ke ranah DKPP untuk menguji lewat etik saudara-saudara sebagai komisioner, termasuk KPU. Misalnya rekomendasi dari Bawaslu si Ajis tidak lolos ke KPU, tapi masih kena lolos, termasuk KPU juga. Galak Pak di KPP hari ini, yang pecat wae, yang pecat Pak. Itu Pak Igon yang kami hormati. Ya Pak, 5 tahun itu Bawaslu teh. Mohon. Nah, Pak. Mohon. Dan ingat, Cianjur itu terlalu sering insiden. Bermasalahnya terlalu banyak, termasuk mobilisasi massa, termasuk karakter individu komisionernya. Zaman awal gimana? Zaman terakhir si Helmat terjual keras. Kan saya tidak menginginkan itu Pak.
Dalam posisi ini saya hanya mengingatkan saja. Tidak urang teh hanya kondusif Cianjur teh. Ya, terus Pak. Betul. Mungkin gitu aja. Siap. Prolog dari kami sebagai koordinator Cianjur Civil Society. Artinya ini hanya sebatas pemanasan buat kami. Ke depan juga kami akan melakukan langkah-langkah lebih jauh lagi. Siap. Tapi sebelum terusana kemarin saya lebih baik ke Bawaslu dulu. Siap. Ada yang mau tambahkan? Bapak Kohana yang kami muliakan, silakan. Terima kasih Pak Dian selaku sesepuh di Civil Society Cianjur. Kami atas nama koordinator penanganan pelanggaran pemilu Kabupaten Cianjur LBH tentu sangat apresiasi terhadap Civil Society Cianjur ini yang telah audien dengan Bawaslu berkenaan dengan ada kasuistik yang cukup ya hangat lah gitu. Kami tentu dari LBH sangat prihatin juga gitu, terhadap kejadian yang tadi sudah disampaikan, apakah Bawaslu kecolongan dan lain sebagainya. Tapi kalau lihat alur ya itulah memang pemilu gitu kan gitu. Apapun yang terjadi gitu, walaupun ada unduh dan lain sebagainya, walaupun mungkin Cianjur dengan Bapak, ada gakum juga di sini. Belum. Saya Ada datang. Ayah. Gakumdunya ada, cuma dari unsur kepolisian, tapi Mau datang nggak? belum ada konfirmasi. Ya, Tapi kalau- Gakumdu ada di sini. Ada. Ada itu Gakumdu. Itu Gakumdu. Oh, gabungan dari pihak kepolisian kejaksaan. Nah, itu yang belum ada. Itu ya, saya perlu itu betul. Silakan Pak. ya walaupun tadi ada unduh yang kemudian prinsip-prinsip dari pengawasan itu sendiri sudah barang tentu kami sangat mengapresiasi dengan langkah yang paling tren lah istilahnya ya ketika mengajak kami baik itu pemantau maupun masyarakat yaitu tentang pencegahan gitu. Tapi kenyataannya kan ada kejadian gitu kan. Jadi itu salah satu yang sangat evaluasi kami ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dian sendiri atas nama Dewan Kota. Apakah kalau lihat sistem ini kan sampai di TPS gitu, hanya memang gitu regulasi sendiri tidak memberikan wewenang gitu ya ke pengawasan untuk melakukan OTT itu sendiri diantaranya gitu, karena untuk bahasa Sunda ada bebegigung tuh gitu PTPS gitu kan gitu ada, padahal hanya sekarang tuh sudah diturunkan DPT hanya maksimal 300 oleh satu orang PTPS. Sebetulnya seluruh kegiatan masyarakat kalau mau di wilayah preventif dijalankan terpantau Pak. Siapa yang bawa amplop di masa tenang dan lain sebagainya, karena memang kami juga sudah wanti-wanti pada saat terlapor, terutama di Kalurwaki pada saat itu, diantaranya ya hati-hati karena masa tenang itu penyelenggara akan mengirim logistik ke TPS gitu ya. Peserta pemilu akan mengirim logistik ke calon pemilih. Ini kan sudah jelas gitu kan. Itu salah satu. Dan ini berulang gitu semua pihak gitu ya. Walaupun kita tidak bisa menyalahkan masyarakat dan lain sebagainya. Hanya kami juga tentu hari ini akan jadi rekomendasi kami baik LBH maupun atas nama pemantau tentu terhadap perubahan regulasi tentang kewenangan. Karena tadi walaupun ada sampai PTPS gitu ya, ada pengawasan di tingkat TPS yang jumlahnya hanya 300 juga itu maksimal, sampai tidak terpantau. Sementara sistem pengawasan itu kan 1 kali 24 jam karena pengawas bekerja penuh waktu. Jadi tidak ada jeda sebetulnya kan gitu ya. Apalagi kalau koordinatif mereka dengan pengawas desa maupun kelurahan yang ada di kota. Ini kalau koordinasi pasti pergerakan masyarakat dan tim sukses ini sangat terpantau Pak. Gitu ya. Itu sangat terpantau gitu ya. Hanya memang tadi kembali apakah PTPS sendiri juga berani atau tidak, walaupun dia mungkin tahu tapi kan tidak berani karena akan melawan massa juga gitu ya baik tim sukses
maupun masyarakat penerima gitu ya. Kalau dilihat logistik, tidak hanya logistik APK, justru yang paling riskan itu yang tadi amplop yang ada uangnya gitu kan, itu yang paling jadi kami tentu hal ini dengan kasuistik yang tadi tentu mengharapkan tadi juga ada jawaban sesuai alur, walaupun Bawaslu hanya diberi waktu untuk penyelidikan 2 hari, ini sampai di mana gitu, karena kok ditelan gitu, tidak ada berita dan lain sebagainya. Dan ini kami ingin mendapatkan informasi itu gitu. Jadi sampai di mana, kemudian ranah siapa nanti pidananya sudah jelas kan gitu ya, karena ada Gakumdu, ada polisian dan kejaksaan. Kemudian tentang rekomendasi Bawaslu sendiri apakah sudah sampai ke, karena ini terlibatnya ASN, ya, apakah sudah direkomendasikan dan lain sebagainya. Kami ingin mendapatkan artinya jawaban lah, kepastian itu gitu. Jadi alur ini teknis tadi Anda makanya ngakut, tapi minimal informasi ini per detik karena masyarakat menunggu ya teh kumaha gitu, sehingga jangan sampai terjadi istilahnya image building yang negatif. Ini mah Bawaslu sarwana dan lain sebagainya. Ini kan masyarakat, ya haknya masyarakat lah bicara apapun lah gitu ya gitu, apalagi ada kejadian seperti yang seksi tadi gitu. Ini sangat gitu dinantikan transparansi Bawaslu, apalagi PPID-nya juga sudah jelas Bawaslu itu ya, pejabat pengelola informasi publik. Bawaslu itu kan ini harusnya secepat kilat gitu ya, sampai di mana per anu gitu harus sudah harus sudah tersampaikan, karena masyarakat tadi sempat ya satu kabupaten wabil khusus gitu di Dapil Karangtengah, ya di Dapil 1 wabil khusus, kemudian tadi se-Indonesia tahu karena memang di media. Nah inilah salah satunya kami kenapa hadir ke sini untuk menyampaikan pendapat ya, bukan desakan gitu ya. Apabila nanti tidak dipahami oleh kami misalnya di alur kegiatannya, pasti kami akan mendesak gitu untuk segera artinya memberi supporting gitu ya kepada Bawaslu agar segera melakukan tindakan apa sesuai dengan alur timeline dan lain sebagainya. Karena ini masih banyak Pak gitu. Kalau kita kembangkan tadi ini di tiap daerah, karena ada yang namanya LO tiap-tiap kecamatan gitu ya. Ini kan bukan rahasia umum di Cianjur ini LO itu. Tiap dinas memiliki alur untuk memenangkan Cianjur dengan paket tadi. Apakah tidak direspon hal seperti itu? Kan ini bukan main-main di lapangan itu sebetulnya. Itu pasti gitu kan, mereka tuh kemudian turun ke camat gitu. Kemudian nanti yang korban diantaranya kades. Pada saat kampanye juga di sekian titik ini kades teriak walaupun kadesnya tidak lapor. Jadi itu salah satunya. Itulah salah satunya. Jadi kami ingin pengembangan dari kasus ini, tadi Pak Dian disebutkan, apalagi ada di video dan sebagainya, ucapan terima kasih. Ini ya paling tidak Bawaslu memanggil lah atau mengundang gitu ya, sesuai alur lah gitu ya regulasinya gitu, untuk mendapat kejelasan dari sebagainya. Kalau memang indikasinya cukup kuat, ya mohon itu silakan lah. Rekomendasi Bawaslu pasti kami percaya, karena tadi juga wanti-wanti kan jangan sampai Bawaslu kena getahnya dari persoalan-persoalan ini gitu ya. Sehingga ya yang kami harapkan kan tadi 5 tahun itu berjalan mulus dan kami supporting atas nama senioritas ya, senioritas kelembagaan, karena LBH hadir dari masa reformasi lah gitu ya istilahnya, sebelum malah ya gitu ya, sehingga kami ini sangat menginginkan sekali gitu ya, apalagi Pak Ketua ya, Pak Komisioner lain dan sebagainya, ini kan chemistry kita sudah terbangun gitu ya, jadi jangan sampai ini gagal gitu ya gitu. Kita barangkali itu yang akan kami tampilkan, termasuk juga karena sekarang itu sudah berakhir laporan awal dana kampanye kan gitu ya, gitu salah satunya. Sekarang kan harusnya laporan akhir dana kampanye kan gitu. Dan ini untuk
deadline-nya kalau tidak salah ya walaupun harus melibatkan angkutan publik, tapi kan pengawasan tetap berjalan kan oleh Bawaslu kan gitu ya. Itu baik tingkat nasional maupun tingkat bawah ya terutama. Itu salah satunya yang perlu kita ingin transparansi mereka itu seperti apa sih, partai politik mendanai seperti apa, dan sehingga nanti korelasinya yang tadi disebutkan kok di sini signifikan suatu lain sebagainya. Ini indikatornya kan sudah cukup kuat gitu ya, terjadinya masif ya, baik mungkin intimidasi terhadap ASN itu sendiri dan lain sebagainya. Ini kan banyak korban gitu. Barangkali itu saja sebagai tambahan kami, karena tadi Bawaslu masih banyak ya yang harus digarap, termasuk tadi laporan akhir dana kampanye gitu ya gitu. Ini juga tugas Bawaslu yang sangat signifikan ya, diantaranya baik itu kampanyenya udah lewat, kemudian sekarang tinggal dana kampanyenya. Kita ingin seperti apa sih mereka yang dapat perolehan suara terbanyak itu, apakah layak tidak gitu kan. Dengan ini juga kami tetap lakukan pemantauan. Kemudian ya oleh karena itu kami menginginkan kinerja Bawaslu ini, karena tadi tidak hanya satu kasuistik, tapi masih banyak pekerjaan sampai nanti mengawal pleno ya gitu, di pleno tingkat kabupaten dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan ya Pak ya. Mungkin dengan bahasa Pak, masukan dari Pak Kuala itu disesuaikan dengan kondisi ya. Bagus ada masukan. Kalau Pak Kuala kan moderat. Siap Pak. Jadi gini Pak, permasalahan menyangkut yang terjadi dalam pemilu legislatif itu adalah kuncinya ada di Bawaslu. Terjadi pelanggaran, dan saya juga tidak tahu pelanggaran hasil versi Bawaslu yang terjadi di lapangan. Sudah berapa ratus yang saya tangani, blank. Tidak, publik tidak tahu perkataan. Hanya yang tahu itu yang muncul yang viral saja. Substansinya begini. Tadinya saya mau ngobrol masalah Sirekap, ngobrol masuk masalah manual. Kalau ngomong saya tambah partai ngomongnya bicara. Saya mensepit aja lah 20 kasus aja lah gitu kan, menyangkut masalah netralitas. Saya dulu pernah jadi narasumber netralitas ASN Pak, udah mewanti-wanti pada Anda ya. Kenapa? Saya berangkat dari moral untuk membantu Bawaslu. Apa yang terjadi? Ini Cianjur Bung, berapa kali konsentrasi yang terjadi di pemilu selalu terjadi pengerahan ASN sampai ke tingkat desa. Terulangi lagi itu. Saya mohon permasalahan ini cukup selesai sampai di sini, jangan sampai terulang lagi di pilkada yang akan datang. Ada lagi tambahan yang lain? Cukup kalian? Bentar dulu belum Pak. Banyaknya. Nah, gitu kan. Artinya begini, saya sangat berharap sekali kepada Bawaslu untuk menyikapi secara serius dua kasus masalah OTT yang tengah dan masalah budi karyawan. Harus ada tindakan yang jelas menurut undang-undang aturan. Itu udah bagian dari. Ya, Udah. betul. Oke ya. Maka saya akan tunggu hasilnya apa, kesimpulannya gimana, apakah tegas, ngayayai, ngabungkut bangkong, saya akan menilai sendiri. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan tegas rekomendasi kepada KPU termasuk kepada Bawaslu provinsi dan yang lain. Tapi mohon maaf apabila
tidak ada kejelasan dalam sanksi hukum itu, ya kembali akan terjadi kepada etik dari bawah. Itu juga sudah tadi. Sudah. Ya, itu kan. Cukup. Begitu. Ya oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian, Pak Kohar. Barangkali dari yang lain masih ada yang mau disampaikan sebelum nanti tanya jawab. Intinya sama Pak, hanya penegasan aja. Kita menunggu kinerja Bawaslu. Mudah-mudahan ini disikapi secara serius, karena ini sangat masif Pak. Di lapangan sangat masif dan ya kita menunggu kinerja Bawaslu. Bagaimana tindak lanjutnya? Itu aja begitu. Gini Pak Glenn, kami datang di sini biasanya yang akan menyampaikan statement bersama. Lari ke Ini Pak Dian, mohon maaf. Ini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dian, Pak Kohar, Pak Haru, mungkin nanti Pak Anton juga akan menyampaikan. Ini perlu ditanggapi atau hanya kita mendengar saja? Karena dari tadi Pak Dian menambahkan. Ya, gini dulu Pak. Enggak, kita kan curhat-curhat lah menyampaikan fakta di lapangan. Antara yang belum bisa jawab ya, kita disanggah. Ini saya sudah mempersiapkan statement bersama Pak. Kita akan serah terimakan kepada pimpinan. Mau diserahkan dulu atau mau Dibaca dulu. Setelah baca dulu silakan dijawab oleh. Nah, besok berdiri. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Foto. Salam demokrasi. Kami dari kelompok Cianjur Civil Society Foto. terdiri dari 2 organisasi, antaranya LBH Cianjur dan Dewan Kota, memandang perlu untuk menyikapi hasil pemilu 2024 khususnya dalam kontestasi pemilihan legislatif atau pileg. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami yang tergabung dalam Cianjur Civil Society menyatakan sikap atas terjadinya di lapangan dalam pelaksanaan pra dan pasca pileg, di antaranya 1. Fenomena terstruktur sistematis dan masif dalam pelaksanaan pileg 2024 yang terselenggara di Kabupaten Cianjur, diduga terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparatur negara seperti ASN yang terang-terangan mendukung salah satu caleg tertentu yang terbukti adanya operasi tangkap tangan oleh Bareskrim kepada inisial MOP, yaitu salah satu pejabat ASN di Kecamatan Karangtengah. 2. Terjadinya OTT kepada ASN inisial MOP tidak mungkin dia melakukan indikasi money politik tanpa ada yang memerintahkan. Ketika terjadi OTT, ditemukan sejumlah amplop yang berisi uang pecahan Rp30.000 dan ditemukan spesimen caleg yang akan diarahkan kepada para pemilih. Dan permasalahan indikasi money politik yang diduga dilakukan oleh yang berinisial MOP tersebut kemungkinan tidak hanya terjadi di Kecamatan Karangtengah saja, tetapi diduga menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Adanya video dari oknum pimpinan Perumdam Cianjur berinisial BK yang isi dari video tersebut adalah adanya ucapan terima kasih kepada para pemilih yang telah memilih istrinya yang menjadi caleg dari salah satu partai di Dapil 3. Bukti jejak digital video pernyataan BK ada pada kami. Dampak kejadian tersebut di atas, Cianjur Civil Society sangat menyesalkan sekali karena perilaku tersebut adalah mencederai demokrasi dan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 huruf F, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Pasal 278, Pasal 280, Pasal 284 tentang kampanye,
dengan sanksi pidana maksimal 1 tahun dan denda 12 juta rupiah. Pasal 115 dan pasal 523 tentang money politik dengan sanksi pidana maksimal 3-4 tahun dan denda 35 juta sampai dengan 48 juta. SKB nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 280 ayat 2 huruf F yang berbunyi direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, serta dalam ayat 3 yang berbunyi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana tim kampanye. Atas kejadian-kejadian yang terindikasi melanggar aturan-aturan yang berlaku, dengan ini Cianjur Civil Society memberikan masukan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur. Dengan ini memberikan pokok-pokok pikiran di antaranya: 1. Mendesak Bawaslu Kabupaten Cianjur melalui sentra Gakumdu agar melakukan tindakan tegas kepada mereka yang telah diduga melakukan pelanggaran terhadap konstitusi atau Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang ASN, untuk melakukan rekomendasi kepada Komite ASN dan memberikan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Pidana Pemilu. 2. Mendesak Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Cianjur bagi caleg yang terlibat dalam pelanggaran pidana pemilu dengan tegas agar dilakukan diskualifikasi. 3. Apabila ada penyelenggara pemilu diantaranya Bawaslu, KPUD, dan beserta perangkatnya di level bawah tidak serius dalam penanganannya, kami yang tergabung dalam Cianjur Civil Society akan melakukan langkah-langkah menguji tentang kode etik kepada DKPP RI. Demikian pernyataan sikap ini agar menjadi bahan pertimbangan yang matang dalam penyelenggaraan pemilu yang menjaga integritas, profesionalitas, independensi sebagai salah satu penyambung lidah dalam rangka menyelamatkan demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan bermartabat sesuai dengan amanat undang-undang. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Cianjur, 27 Februari 2024. Hormat kami, Cianjur Civil Society, Lembaga Bantuan Hukum Cianjur, Kohar Effendi sebagai koordinasi pengaduan pemilu 2024, Dewan Kota Dian Rahadian sebagai ketua presidium. Assalamualaikum. Saya terima ya. Saya terima. Pak Ucong ya. Tolong dipoto ya. Ini komisioner gering wae ah. Oh, peringan jadi corona mana? Nah, wae ini ya. Geringnya sakit 2 jam lah palan kagak. Hari ya. Bede. Kacang, datang, berdiri, datang. Siap. Ya. Siap. Mari dibuka mah, Dina, mari. Abdi di mana? Ada Abdi di mana? sama Abi we. Siap, awas, 1, 2. Pak Kohar mana, Pak Kohar? Pokok mana? Kieu atau kieu? Ya. Oh, Kohar. Ini mana LBH? Mana LBH?
Anton dirinya Ton. Iya. PH masih mana? Pakuan. Pak Pado itu dari tadi dia. Pade maka pade sama pade di atas saya. Ayo, udah. Pade. Nah, gitu pade. Simbolis penyerahan pernyataan sikap. Satu, udah. Yuk, selamat. Siap. Ya, dulu kita. Siap. Mantap. Pak Ikon, ya kami muliakan. Kita jawab deh. Tanggapan. Jawabannya mau secara tertulis atau dibahas? Jawabannya saya. Dibahas. Gua ada apa sih? Bagian dia, Pak. Teng-teng, siap. Coba ketua. Baik, Bapak sekalian, terima kasih tadi penyampaian secara lisan dari sebelum pengaduan pemilu 2024 juga surat pernyataan dari Cianjur Civil Society sudah dibacakan. Barangkali tadi saya tidak akan mengulas lagi apa yang disampaikan, apa yang ingin diharapkan, apa yang ditegaskan, apa yang disupport dari rekan-rekan Cianjur Civil Society. Selanjutnya marilah kita simak untuk pertama barangkali dari Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur atas hal-hal yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari Cianjur. Itu waktu dan kesempatan kepada Pak Ketua kami. Yuk, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dian, Pak Kohar, dan juga kawan-kawan yang sudah saya sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Berkaitan dengan audiensi yang dilaksanakan pada hari ini yang dilaksanakan oleh LBK Cianjur dan juga Dewan Kota, kami Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam hal ini sebagaimana tugas, kewenangan dan kewajiban dari Bawaslu Kabupaten Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hal pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum tahun 2024 ini sudah dilaksanakan. Juga kami beberapa kali juga mengundang dari LBH dan juga Dewan Kota sebagai peserta. Serta di beberapa kesempatan Pak Dian juga pernah kita undang selaku narasumber, kan? Dan juga di beberapa kegiatan LBH Bawaslu menjadi narasumber. Dalam hal apa yang disampaikan dari LBH Cianjur dan juga Dewan Kota yang tadi sudah disampaikan kaitan dengan penanganan temuan dan juga laporan pelanggaran pemilu, karena sudah ada yang mengatur yaitu Perbawaslu 7 tahun 2022 kaitan dengan temuan dan juga laporan ataupun kaitan dengan informasi serta informasi awal yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur. Kaitan dengan informasi yang disampaikan, kami Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam hal tindak lanjut melaksanakan penelusuran kaitan dengan informasi yang disampaikan. Kaitan dengan apa yang disampaikan termasuk juga dalam hal ini peristiwa hukum tadi yang disampaikan kaitan dengan adanya salah satu dugaan dari pejabat ASN gitu kan, dan juga dugaan kaitan dengan salah satu pimpinannya di Perudam ini. Dalam hal ini kaitan dengan ASN secara eksklusif nanti disampaikan oleh Pak Yana selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan juga kaitan dengan video
di pimpinan Perumdam ini sudah kita tindak lanjuti dan sedang kita tindak lanjuti melalui mekanisme penelusuran. Itu. Selanjutnya kaitan dengan tadi yang disampaikan bertanya berapa sih penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur selama pemilu tahun 2024. Data pastinya kita sudah rilis kemarin kaitan dengan penanganan pelanggaran sampai dengan masa kampanye, gitu ya. Alhamdulillah setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Bawaslu Kabupaten Cianjur juga senantiasa mengundang rekan-rekan dari media di setiap tahapan dalam rangka transparansi hasil-hasil kerja pengawasan, serta bukan hanya di tingkat Bawaslu Kabupaten, juga di tingkat Panwaslu Kecamatan. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Terima kasih banyak atas silaturahminya dan juga kunjungannya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2024 dan juga ke depan ada pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur tahun 2024, LBH Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini ada Pak Dian dan juga Pak Koha dan juga kawan-kawan semua dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif itu dapat terlibat dalam pelaksanaan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Apa ya nak? Apa ya nak? Mau ditambahkan dulu sama Pak Dian? Dulu baru penindakan. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja-puji bisa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat silaturahmi. Tentu juga sholawat beserta salam tak lupa mari kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya banggakan, terutama teman-teman keluarga besar dari Cianjur Civil Society. Ada Kang Dian yang orang banyak mengenal Kang Dian Dekot, Dewan Kota. Tentu juga teman-teman keluarga besar LBH Cianjur, ini juga menjadi tempat saya dulu untuk menjadi ruang aktivis. Pernah mengalami dalam situasi dan kondisi seperti halnya dengan upaya-upaya untuk mengontrol sosial. Kondisi represif ya. Kira-kira begitulah kan. Ini cerita-cerita dengan Gantian kan, Pak? Siap. Jadi pertama saya sangat mengapresiasi dalam hal ini tentu bahwa dalam seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu, tentu dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 penting kiranya bahwa dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Cianjur salah satunya adalah melibatkan semua stakeholder dan masyarakat. Untuk apa? Untuk kemudian bisa menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Kenapa? Tentu bahwa pengawasan partisipatif ini tidak hanya bergerak secara struktur Bawaslu, tetapi adalah bergerak secara sosial, termasuk adalah masyarakat dan juga kemudian teman-teman sekalian. Yang selanjutnya tentu juga kemudian ini perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa 3 poin yang kemudian hari ini sedang dalam proses penanganan kami. Baik itu adalah yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Perbawaslu 3 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Itu yang kemudian menjadi legal standing, itu juga kemudian yang menjadi langkah kerja-kerja kita supaya supaya memastikan bahwa proses penanganan tersebut sesuai dengan tata cara dan prosedur. Yang selanjutnya ada berkenaan dengan
diduga salah satu pimpinan, kira-kira begitu. Dan ini juga kemudian menjadi salah satu upaya langkah yang kemudian sudah kita lakukan proses penanganan. Pertama adalah bahwa saya ingin menyampaikan informasi yang kemudian tadi disampaikan adalah bahwa dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Cianjur bersama Gakumdu yang tergabung dari 3 unsur, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu itu kemudian sudah dan sedang menangani beberapa perkara, baik itu yang bersifat laporan maupun juga itu baik yang bersifat temuan, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya adalah bahwa sebagaimana Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan. Ini yang kemudian menjadi acuan kita untuk kemudian memastikan bahwa langkah-langkah penanganan itu sesuai dengan tata cara dan prosedur. Artinya apa? Di situ ada 4 kategori penanganan. Penanganan itu ada yang bersifat administratif, ada yang bersifat etik, ada yang bersifat pidana pemilu atau pelanggaran hukum lainnya. Nah, maka dalam hal ini ada dari 4 kategori ini, salah satunya adalah berkenaan dengan pelanggaran administrasi. Ini kemudian sudah kita lakukan dan teman-teman barangkali sudah membaca beberapa media yang kemudian kita sampaikan secara press rilis kepada teman-teman wartawan dan itu harus tersampaikan kepada publik. Artinya apa? Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menangani proses-proses yang semestinya itu menjadi pelanggaran administrasi. Selain dari pelanggaran administrasi juga kita menyampaikan persoalan berapa jumlah pelanggaran etik. Itu yang kemudian sudah kami sampaikan kepada publik. Artinya sebagai bentuk-bentuk kerja-kerja kita dalam konteks pengawasan dan amanat Undang-Undang 7. Selain daripada itu tentu adalah pidana pemilu. Nah, pidana pemilu ini secara kelembagaan tidak hanya ditangani oleh Bawaslu saja secara kelembagaan. Namun kemudian ini yang tergabung dalam Gakumdu yang tadi saya sampaikan. Maka berkenaan dengan adanya informasi publik yang kemudian di sini menjadi ramai diperbincangan di warung-warung kopi, di ruang-ruang diskusi mahasiswa, barangkali di ruang-ruang diskusi masyarakat dan lain hal sebagainya, maka kami juga kemudian tentu bahwa ketika kita diberikan amanat oleh undang-undang dan atas nama Perbawaslu 7, ada Perbawaslu 3 yang menjadi acuan terbesar adalah di Undang-Undang 7. Di situ semua diatur berkenaan dengan norma hukum, unsur-unsur hukum dan lain sebagainya. Nah, selain daripada itu berkenaan dengan proses penanganan yang hari ini sedang kita tangani berkenaan dengan adanya, kalau publik hari ini melihat bahwa itu adalah operasi tangkap tangan, tapi dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak mengenal namanya istilah OTT. Jadi yang kami kenal adalah adanya tindak pidana pemilu, baik itu adalah perbuatannya yang sudah terjadi. Nah, dalam hal itu juga kemudian siapa yang menangani dalam pidana pemilu itu adalah Gakumdu. Nah, maka dalam hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 yang menjadi acuan kita bahwa kami tidak mengenal yang namanya operasi tangkap tangan. Kenapa? Karena kita tidak punya kewenangan itu. Kira-kira begitu. Karena kami tidak punya kewenangan itu. Maka apa bentuk dari penanganan itu? Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di Perbawaslu 7 ada 4 poin itu, khususnya pidana pemilu, itu bisa dihasilkan yang sifatnya dari laporan, yang sifatnya dari temuan kita sebagai pengawas pemilu maupun juga informasi awal yang disampaikan secara resmi kepada apa? Kepada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur. Jadi itu adalah konstruksi proses penanganan yang kemudian hari ini sedang kita lakukan. Yang selanjutnya juga kemudian ingin saya sampaikan bahwa tadi disampaikan oleh teman-teman keluarga besar LBH, teman-teman keluarga besar Cianjur Civil Society, adanya oknum di root salah satu BUMD di Cianjur, kan begitu, yang kemudian ini sudah tersebar kemana-mana videonya. Maka ini juga kemudian menjadi proses penanganan kita. Kenapa? Karena dalam hal ini yang tadi saya sampaikan tidak adanya laporan,
tidak adanya ini bersifat dari temuan, namun juga diatur berkenaan dengan adanya informasi awal. Maka informasi awal ini yang disampaikan tadi, baik itu adalah teman-teman yang warga negara Indonesia, kelompok-kelompok baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, itu yang kemudian sifatnya sebagai tindak lanjut penanganan dari informasi itu adalah penelusuran. Nah, maka dalam hal ini untuk kemudian menemukan apakah ada fakta-fakta hukum baru di situ, apakah ada norma-norma yang dilanggar pada saat proses peristiwa hukum tersebut. Maka sebagai upaya kita untuk mengumpulkan semua keterangan-keterangan, baik kemudian yang secara kelembagaan, secara informasi yang ada itu sedang dalam proses penelusuran. Untuk apa? Untuk kemudian dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Cianjur yang tadi saya sampaikan, proses penanganan itu sudah diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa? Yang pastinya adalah kita juga nggak mau gegabah dalam proses penindakan, kan begitu. Artinya adalah ini harus kemudian norma-normanya ini sudah diatur. Maka kemudian dalam hal itu ini penting kiranya untuk mengkaji dulu dan lain hal sebagainya. Untuk apa? Memastikan bahwa proses tata cara prosedur penanganan ini berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi itu teman-teman sekalian, sebatas informasi yang berkembang yang kemudian hari ini sedang dalam proses penanganan kami. Kan begitu, secara kelembagaan adalah yang tergabung dalam Gakumdu khususnya, karena saya juga yang menjadi koordinator dari Bawaslu untuk Gakumdu. Nah, maka dalam hal ini penting saya sampaikan informasi ini yang kemudian teman-teman pasti merasa gelisah dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini adalah bahwa kita pastikan kita akan bekerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu barangkali teman-teman sekalian, baik Kang Dian, baik juga keluarga besar LBH, tentu nanti bisa jadi kita lanjut ruang-ruang diskusi. Dalam hal ini tentu saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Kenapa? Bahwa yang tadi disampaikan bahwa teman-teman dalam hal ini menjadi pengawas partisipatif, menjadi keluarga besar Bawaslu untuk kemudian melakukan pengawasan dari hulu sampai ke hilir. Itu terima kasih atas perhatiannya, hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari komisioner? Barangkali Abdi tambahin lagi ya. ditanggapi. Menyikapi dari statement dari Pak Yana, kalau saya garis bawahi dalam konteksnya prosedural ya, prosedural. Kalau hemat kami yang jadi pertanyaan itu kan seharusnya memang tidak ada OTT. Itu yang bisa melakukan OTT itu KPK kan, kepolisian. Pertanyaan yang besar itu kenapa OTT terjadi? Mohon maaf ya, apakah Bawaslu Cianjur itu berdaya atau tidak sampai diambil alih OTT Mabes Polri, atau tanda kutip ada sesuatu hal yang mungkin saya nggak bisa bicara. Pertanyaannya itu sudah sampai ke publik luas. Akhirnya bicara konteks kinerja Bawaslu itu sendiri, apakah akan ada ketegasan terhadap sanksi hukum yang sudah diatur undang-undang perbawaslu dan lain-lain. Bolanya ada di bapak-bapak, Pak. Rakyat Cianjur tidak akan menyalahkan siapa-siapa, akan menyalahkannya Bawaslu itu sendiri. Itu Pak. Ketika kejadian kasus Budi Karyawan, maaf, itu Pak jelas ada video mengenai Budi Karyawan, direkturnya karyawan. Terus OTT KPK itu sendiri udah jelas, tinggal pengembangan. Dia 30.000 misalnya nggak bagi, terus dalam spesmen cara itu seperti itu. Tidak dikembangkan, uangnya dari mana? Layak tidak. Dari siapa?
apakah itu paket, pusat, provinsi, dan kabupaten. Kalau saya baca peta hasil pemilihan yang ada di komposisi itu gengnya geng mereka, geng PDIP pendukung di luar Ibu Susi. Artinya, menurut pandangan kami, secara logika sederhana saja Pak Tatang, peristiwa kejadian bahwa terjadi melakukan penggiringan melalui aparat itu tidak hanya tingkat di kecamatan saja, tapi di kecamatan yang lainnya. Terus pertanyaannya, fungsi tugas kewenangan dari kecamatan Bawaslu, fungsi pengawas PKD, fungsi pengawas petugas PPL, itu menurut saya tidak maksimal. Mohon maaf, dan saya betul-betul berduka cita atas meninggalnya petugas TPS. Semoga beliau almarhum husnul khotimah. Memang berat Pak tugas sekarang ini. Pemilu serentak ini memang butuh cukup stamina yang kuat. Itu juga bahan evaluasi ya Pak Tatang, Cong, gitu kan. Kita mah hanya sebatas memberikan masukan, gitu kan. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Yayana, saya apresiasinya buat Bawaslu itu adalah pelibatan terhadap partisipasi publik. Itu sangat dibutuhkan. Karena biasanya masyarakat sok jeli, Pak, dibandingkan dia pemain, gitu kan ya. Itu. Jadi menurut pandangan kami itu udah jelas masalah OTT KPK yang terjadi yang dilakukan Mabes Polri terhadap pejabat tersebut itu tinggal pengembangan, tinggal keseriusan dari pihak Gakumdu itu sendiri. Apakah itu ditindaklanjuti? Apakah hanya berlandai-landai menari dari permainan? Luar biasa. Atau selesai di tingkat apa itu? Apalagi yang orang besar, orang kuat, kayak bisi gaul galak, kayak orang hibah ke di pilkada. Punten ya Pak ya, saya kritik ya. Sudah? Setiap abdi banyak sudah wae. Makanya berputar-putar dulu aja. Jadi pokoknya kita sudah dapat. Iya gitu. Oke Pak Tatang. Substansinya begitu aja, saya mempertegas saja ya, gitu kan. Oke, terima kasih Sob, silakan. Ya, terima kasih. Izin Pak Cok. Apa yang tadi dipertanyakan apakah sudah ditindak dengan tegas? Jadi terminologi OTT yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Cianjur Civil Society sebetulnya itu adalah terminologi yang dibentuk premnya oleh bahasa media itu. Jadi secara formal kepolisian, kami di Bawaslu, Kejaksaan tidak pernah menstatementkan bahwa itu adalah operasi tangkap tangan. Adapun peristiwa diamankannya seseorang oleh tim namanya tim Satgas Anti Politik Uang, memang itu dari Mabes Polri, itu memang betul adanya, sudah dirilis di media juga Dan diserahkan kepada Bawaslu. dan secara formal diserahkan kepada kami Bawaslu. Tindak lanjut dari penyerahan itu, Bawaslu sudah melakukan rapat pleno dan menyatakan penyerahan itu sebagai temuan dugaan pelanggaran dan sudah diregister, dan sampai hari ini para pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa itu sudah dipanggil, termasuk yang tadi disebutkan siapa MOP dan seterusnya, calegnya yang ada spesifik dan lain sebagainya. Kemudian sebagai tadi juga dipertanyakan oleh Pak Dian, kesungguhan Bawaslu seperti apa. Jadi Bawaslu tidak bisa bekerja dengan asumsi, dengan persepsi, dengan logika di luar logika hukum. Jadi yang menjadi dasar pijakan langkah penanganan dari Bawaslu adalah logika hukum. Nah, maka untuk memperkuat logika hukum kami,
kemarin Bawaslu sudah memeriksa 1 orang ahli untuk menerjemahkan apakah peristiwa itu masuk dalam norma pidana yang diatur di Undang-Undang 7 tadi disebutkan juga oleh teman-teman 523 dan seterusnya. Nah, ahli sudah memberikan pendapatnya, tinggal nanti kita akan sambungkan dari para pihak-pihak yang sudah kita periksa, kita klarifikasi dengan fakta-fakta yang kita kumpulkan. Nanti hasilnya harap ditunggu. Nah, yang pasti kami ingin menyampaikan bahwa Bawaslu sampai hari ini masih berdiri tegak untuk menegakkan seluruh norma aturan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan Bawaslu. Sampai di sini yang perlu kami tegaskan. Adapun misalnya nanti bapak-bapak sekalian merasa tidak puas dan ingin menguji apa yang sudah kita lakukan ke DKPP, ya mangga silakan, karena memang salurannya ada di sana. Salurannya di sana, silakan. Tapi tentu kami juga sudah melakukan penanganan seperti sesuai dengan ketentuan yang memang saat ini berlaku. Begitu Pak Dia. Kemudian terkait dengan tadi berapa jumlah temuan, berapa jumlah laporan dan sebagainya, saya kira itu sudah bisa dibaca jumlah berapa temuan, laporan, berapa yang sudah diputuskan, berapa yang masih berjalan. Nah, ini sampai hari ini Bawaslu menangani di luar perkara yang ramai ini 3 perkara. Ada temuan, ada laporan. Jadi intinya apa yang teman-teman sampaikan, dukungan secara moral kepada kami, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami sampai hari ini kami berkeyakinan masih bersama dengan semangat kami sama dengan teman-teman untuk mengungkap. Tapi tadi ketika teman-teman Padian misalnya beranggapan bahwa ini ada di Karangtengah, bisa dipastikan ini akan terjadi di seluruh kecamatan. Nah, ini yang barangkali mungkin ini juga kritik tadi yang kami terima, terima kasih. Efektivitas pengawas kami di lapangan mungkin memang belum efektif, tapi bukan berarti mereka tidak bekerja. Temuan di beberapa kecamatan di Cianjur Selatan terkait dugaan politik uang ini ada beberapa perkara yang sudah naik di Gakumdu, tapi memang dalam hal pembuktian kami kesulitan. Jadi kalau kami boleh berkata jorok, politik uang atau pengerahan birokrasi dan lain sebagainya ini seperti kentut, tercium baunya, tapi ketika dikejar siapa yang kentut, siapa yang memberikan, karena kita baru bekerja formal, perlu bukti secara nyata, sebagaimana ketentuan 184 di KUHP. Pembuktian itu kemudian apa yang tadi diwacanakan atau diasumsikan oleh teman-teman Cianjur Society itu, kita bukan tidak mengejar. Misalnya ada anggapan, ada isu bahwa ada politik uang di mana, kita kejar. Tapi ketika kita kejar, ya yang kita datangi itu tidak ada yang berani membuka, karena memang ketika dibuka tidak ada perlindungan dari Bawaslu untuk keberlanjutan karirnya, keberlanjutan keamanannya dan seterusnya. Jadi kita memang dalam hal ini tadi kalau ada kalau saya tidak salah mendengar dari Pak Kohar, untuk penguatan regulasi dan seterusnya itu yang kami harapkan. Jadi sampai sejauh ini memang kami masih terbentur dengan hal-hal keterbatasan. Itu barangkali Pak. Mungkin terakhir penutup ya Pak Pak ya. Sebelum penutup Padian, barangkali dari teman-teman yang lain. Yang lainnya barangkali Kang Anton. Ya, intinya pada dasarnya terima kasih Pak. Jadi dalam Cianjur Society ini mendorong dan mendukung apa yang menjadi tugas pokok fungsi daripada Bawaslu dalam hal ini, di mana dalam konteks menyikapi beberapa temuan, pengaduan segala macam nyangkut tentang kepemiluan tahun 2004 ini. Saya tadi secara substansi mungkin secara panjang lebar Pak Dian telah menjabarkan seperti apa, bagaimana muatannya, dan tambahan Pak Kohar, juga penjelasan dari Pak Ketua Bawaslu dan Pak Yana, juga Pak Tatang dan lain sebagainya.
tentunya memang Bawaslu saya coba pahami memang sifatnya secara normatif ya, formal. Tetapi kami juga perlu informasi yang ada semacam nanti seperti apa sih kejelasannya gitu, mau dibawa ke arah mana dari temuan tersebut, apa yang telah didorong oleh rekan-rekan ini dalam Cianjur Civil Society ini gitu. Tadi terkesan memang kalau memang di hadapan pada sifatnya formalitas itu ada semacam akhirnya belum jelas gitu ya apa yang kami dorong ini gitu, karena ini memang di lapangan cukup begitu santer juga. Terus memang apakah kemudian tupoksi itu juga ada wilayah kemudian mungkin menjadi isu yang cukup mencuat ini, temuan yang begitu bisa dibilang cukup betul-betul memerlukan ekstra lah gitu ya, tidak hanya terjebak pada bagaimana mekanisme simbol formal itu dilakukan, tapi harus ada begitu ekstra gitu dalam konteks itu gitu, demi terlaksananya kondisi Bawaslu ini gitu, kapabilitas Bawaslu itu sendiri gitu. Seperti itu yang saya kira coba. Terima kasih. Saya penutup ya. Dari Cianjur Civil Society ini harapan besar kepada Bawaslu karena sebagai penyelenggara yang resmi berundang-undang dalam fungsi tugas fungsi dan kewenangannya berundang-undang. Semoga permasalahan yang terjadi ini yang kami bawa ke sini ini bisa sampai tuntas, tidak sampai bertele-tele, karena ini menyangkut kredibilitas Bawaslu itu sendiri. Itu hanya harapan kami. Mungkin itu aja ya Pak ya. Terima kasih atas terimanya, dan kami pada intinya kami hanya untuk memberikan masukan Pak, tidak lebih dari itu, karena saya merasa terpanggil sebagai warga negara yang baik. Semoga demokrasi ini benar-benar dijalankan sesuai undang-undang dan sesuai amanat undang-undang, supaya jujur dan adil dan beradab itu memang ya, dan berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagian dan kawan-kawan. Barangkali penutup dari Bawaslu akan disampaikan oleh Pak Abdullah. Mana Pak Igon? Masalah. Pegang Pak Igon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan para senior dari LBH dan Civil Society, bagian dari yang tidak terpisahkan sebagai pengawas partisipatif mengenai hal-hal yang mengenai dugaan pelanggaran. Itu adalah tugas kita semua, tugas kita semua, masyarakat, menyampaikan, karena Bawaslu itu sebenarnya terbatas. Nah, keadaan LBH dan Civil Society, alhamdulillah, bagian dari pengawas partisipatif menyampaikan masukan ke Bawaslu. Apakah bentuk kritik Bawaslu sangat jelas bahwa Bawaslu bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun dengan dugaan pelanggaran pidana dan etik yang lainnya, itu sedang kami proses. Karena yang terkait dengan dari konteks itu di Undang-Undang Nomor 7 tidak ada kata OTT, operasi tanggal tangan. Karena tangan itu ketika seseorang sedang memberikan dan sedang memberikan, dan adanya di bawah itu ada temuan dan informasi. Temuan itu dilakukan oleh pengawas pemilu
dan informasi dari peserta pemilu, masyarakat, lembaga yang akan ditelusuri oleh Bawaslu sesuai dengan undang-undang. Bawaslu akan bekerja secara cepat sesuai dengan norma-norma yang ada. Begitu. Terima kasih atas masukannya dan kami akan tindak lanjut sesuai dengan aturan yang ada. Apabila ada kekurangan dan ada kata-kata yang berlebihan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam demokrasi. Demikian barangkali bapak-bapak sekalian, terima kasih atas supportnya. Mohon maaf jamuannya tapi mohon agak jangan namun. Demikian forum ini kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.